hari ini Ya. kedatangan bintang tamu narasumber kita yang luar biasa dipakai Tuhan, dan saat ini dia boleh mau berbagi cerita pengalamannya dalam mengalami Tuhan dan mujizat Tuhan yang bisa memberkati kita. Langsung saja inilah dia Vanda Hutagalung. Yeay. Ya, shalom. Ketemu lagi Papers tentunya di There is Hope. Wah, senang sekali hari ini kita merasakan sukacita dan juga damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena kita mau apa? Kita mau dekat sama Tuhan, kita mau intim sama Tuhan, ya kan? Amen. Dan yang pasti kita hari ini kedatangan bintang tamu narasumber kita yang luar biasa dipakai Tuhan, dan saat ini dia boleh mau berbagi cerita pengalamannya dalam mengalami Tuhan dan mujizat Tuhan yang bisa memberkati kita. Langsung saja inilah dia Vanda Hutagalung. Yeay. Shalom. Selamat datang. Waduh, luar biasa. Gimana Golden Memories? Indah, aman, dan selalu enak. Iya. Dan mantap dia dari situ. Habis dari situ berkatnya luar biasa. Luar biasa ya. Wah, keren. 2017. Apa yang sudah didapat dari Golden Memories nih? Sukacita, persahabatan, makin dekat dengan Tuhan, makin mengandalkan Tuhan. Amin. Wah, keren banget. Kayak kalian lah. Tapi di tahun 2000 dari 2000 berapa ya kemarin kita pandemi ya? 2020 ya. Sampai dengan akhir 2019, 2020 kita udah masuk ke pandemi. Nah, gimana melewatinya? Pandemi. Dapat gak sih? Kena. Oh, bukan dapat ya. Sama kayak kita ya. Kalian juga kena sama ya. Aku kena 2 kali kena. Delta Plus dan Omicron. Wah, komplit. Diborong. Beli paket ya waktu itu. Beli paket hemat kali pun. Terus apa sih yang bisa membuat seorang Vanda bisa bertahan dan juga pada saat itu di masa pandemi bisa tetap bahwa seorang Vanda ini bisa tetap berkarir gitu. Ya, tapi sebelum ke situ maksudnya kita mau tahu nih rasanya waktu kena COVID. Gimana sih? Ya. Rasanya sama atau pengalamannya? Sama seperti yang lain, gejalanya namanya juga penyakit ya. Sama kayak yang lain. Cuman ciri-cirinya saya mengalami bahwa ternyata saya bisa berkesimpulan, ini saya pribadi. Nggak, waktu itu tapi isoman nggak kayak kita? Isoman di salah satu apartemen di daerah Jakarta Timur bareng sama suami. Itu saya ingat banget juga kejadiannya. Iya. Kayaknya aku kena dari Surabaya deh. Karena itu Suramadu lagi ininya. Suami kena yang alfa. Jadi sebelum waktu pandemi everything is okay ya. Karena kita banyak ke live streaming, itu aman-aman aja. Aman-aman aja. Bahkan saya ada yang bilang, Ratu live streaming kau. Live streaming terus setiap kau. Live streaming ada ya gitu ya. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan itu Vanda, pelihara. gimana kegiatan? Padat. Di mana? Live streaming gitu ya. Memang pada waktu itu live streaming. Karena kebetulan aku backgroundnya suka nge-host, MC di TV gitu. Jadi itu gak masalah menghadapi kamera kan. Sebagian orang kan agak gimana grogi-grogi gitu. Kita gak masalah. Sudah biasa. Memang udah biasa di kamera gitu. Itu aja keenakannya gitu, kemudahannya. Tapi orang-orang malah bilang gini, kok gak kena COVID kau, katanya kan. Dari mulai belum akhir tahu dia 2019. Iya, saya kena 2021 di bulan Juli. Saya di bulan Juli itu akhir Juni menuju Juli. Itu lagi marak-maraknya di lagi Jakarta. Tinggi-tingginya ya. Setiap 1 menit ambulans lewat di situ. Aku pikir aku udah mati loh bro, sis. Bener. Apa sih dirasain? Hari ke-7 seperti yang lain, flu, hilang penciuman. Enggak, kalau hilang penciuman udah nggak tahu lagi, entah hilang, entah nongol, dia nggak tahu lagi lah. Akhirnya flu itu ternyata begitu menyiksa ya, sampai saya tuh kayak keluar darah dari sini. Nah itu awalnya saya pikir kan di tempat mama di Priuk. Aku langsung pas aku pulang dari Surabaya pada tanggal akhir-akhir Juni 2021, suamiku kena duluan. Loh,
Aku bilang, entah kenapa, itu mungkin hikmat ya. Saya orang awam, saya bukan hamba Tuhan. Tapi ternyata hikmat itu bisa kita rasakan kalau kita dekat dan melekat sama Tuhan. Yes, amin. Ya sekali pendeta. Iya dong, kita senang kalau ngeliat yang sudah mengerti dan memahami. Iya, saya juga baru tahu, saya awam sekali. Pada waktu 28 Juni, kayak ada yang bilang sama saya, ayo antigen kau, pulang dari Surabaya. Aku langsung bilang sama suamiku, bang antigen yuk. Kak capek kau dicolok-colok terus kata dia gitu kan. Pergi kau 25 dicolok. Sampai sana 27 dicolok. Sekarang pun kau mencolok juga. Kau mencolok juga kau. Kan hidung kita kan. Gak capek kau. Udahlah ikutin aja aku. Aku bilang gitu. Dia yang kena. Positif. Dia yang kena positif. Hasilnya waktu itu positif suami. Positif suami. Anda negatif. Dia langsung gak berterima. Aku gak terima. Ternyata orang gak berterima itu gak bagus ya. Betul. Dia gak ikhlas, dia gak menerima, dia gak pasrah, dia gak kayak gak berkenan gitu di hatinya. Dia punya hipertiroid. Nongol lo bro di sini. Gitu. Saya lihat dia video call. Aku bilang bang berdoa kau. Berdoa. Pasrah. Terima. Dia berdoa hilang. Haleluya. Ya kan? Terus aku dong penasaran ini. Tanggal 30 gejalanya kok mulai berasa kena gitu ya. Akhirnya udahlah. Ini baru podcast ini, baru sedemikian detiknya aku cerita ya di pemberitaan di TV atau di mana gitu. Nah, kemudian tanggal 30 aku datangkanlah si PCR ke rumah berempat. Mama, suamiku sudah di luar. Mama yang sudah tua 82 tahun, susternya, aku dan anakku Bima umurnya 17 tahun. Aku pikir Tuhan jangan mamaku kena. Kalau mamaku kena selesailah dunia ini untukku. Belum aku harus menghadapi kakak-kakakku yang menerangkan. Kenapa mama bisa, aduh gak terbayangkan. Gue loh ditelepon. Kebetulan yang memasukkan aku di situ anak Tuhan kali. Dia setelah kena COVID dia mengabdikan dirinya free untuk mengurus orang-orang. Dia kena COVID dan membangun rohaninya. Namanya aku sebut ya nggak apa-apa ya, Bang Ponco. Thanks Bang Ponco kalau dengar podcast ini. Jadi Bang Ponco itu bertuhan kali. Dia bilang aku nggak pernah ketemu. Aku kenal dari saudara. Masuklah aku ke situ. Dia bilang Kak Vanda, kakak kena, kakak positif. Kalau nggak salah dia punya city value aku 13 apa berapa itu. Rendah loh. Rendah sekali. 21 berapa. Gak tahu lah aku udah gak ingin lagi. Yang aku tahu positif udah kena. Mamaku bang aman. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku bilang, kok terima kasih kak? Katanya gitu. Mamaku enggak itu. Mamaku enggak. Yang penting itu ya. Biarlah aku yang menanggungnya. Aku bilang gitu. Apalagi banyak berita kalau yang orang tua kena langsung. Udah selesai lah itu lah game lah. Gak ada cerita lah gitu. Akhirnya aku berdoa, aku bilang Tuhan, apapun yang kau buat sama aku pasti mendatangkan kebaikan untukku. Aku berterima kasih, aku yang mengalami ini, aku terima Tuhan. Aku terima. Itu malam cover yang dari Surabaya belum kubuka, cabut, langsung menyusul suamiku di apartemen. Dan aku tidak bersama dengan dia dalam satu ruangan, ada 2 kamar. Aku pilih kamar yang kecil, entah kenapa. Hari ke-7. Tiba-tiba di apartemen itu jam 3:30 pagi. Suara anak kecil. 5 atau 6 orang dalam bayangan saya 5 atau 6 orang. Ya 4-5 tahun. Lagi main? Lagi main. Aku terbangun. Aku bilang gini. Berisik. Aku bilang gitu kan. Sontak dari itu aku. Langsung sesak napasnya. Sesak napasku. Aduh Tuhan. Gua abis bentak iblis kali ya. Gitu kan. Iya kan saya kan. Gitu. Aduh. Gak ada nafasku. Kita kan narik nafas, kita kan penyanyi kan. Panjang kan, ini cuma segini. Aduh. Pendek ya. Aduh, mati gua. Gue mati. Udah gitu aja. 3:30 pagi, aku langsung bangun. Aku di posisi kanan, gak bisa. Posisi kiri gak bisa. Posisi bangun gak bisa. Ini gak bisa. Gitu. Aku angkat doa. Tuhan Yesus, kalau memang ini waktuku, kata orang-orang ini bahaya. Kalau memang ini waktu gak apa-apa Tuhan. Tapi janganlah aku matinya kayak gini ya Tuhan. Masih ada nego dikit. Masih ada nego. Aku masih nego sama Tuhan Yesus. Gila ya. Aku dalam hati gini. Setelah selesai itu. Kok gue? Siapa gue? Gitu kan. Tapi aku memang begitu. Aku bilang Tuhan kalau memang aku saatnya sekarang.
bikinlah aku mati yang cantik Tuhan. Oh. Kan? Ya. Aku lipat tanganku terus Oh. dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Gitu kan? Oh iya, iya. Gitu kan? Kayak cerita-cerita yang lain kayak lah gitu, gitu ya. Gini, tapi janganlah kayak gini. Janganlah aku dalam keadaan panik. Apalah kata orang-orang. Katanya aku pelayanan, suka nge-MC, suka cari duit buat gereja. Kenapa jadi kayak gini gitu kan? Terus ternyata kepanikan membuat Ya. kekhawatiran Makin. Iya. membuat orang menjadi lupa segalanya kan. Iya. Akhirnya aku oh iya. Aku bilang, tapi kalau Tuhan mau menyembuhkan aku berjanji aku akan taat, setia dan menyenangkan hati Tuhan. Amen. Aku akan bermazmur bagimu selama-lamanya. Amin. Itu kan? Terus aku menciptakan satu lagu loh bro. Nah, Pada saat itu Pada saat itu. keren. langsung Aku dikasih. Iya, aku menciptakan satu lagu yang akhirnya aku revisi pelan-pelan lebih baik. Tapi keadaannya bahwa aku, apapun lu mau bikin, kalau Tuhan udah berkehendak, lu gak bisa ngapa-ngapain. Betul. Terus dalam hatiku gini, oh Tuhan, lagi di luar itu satu tabung oksigen itu kalau tidak Lagi salah sedang tinggi-tinggi langka harganya. 6,5 juta dan Iya. langka. Betul. Tiap hari itu yang namanya ambulans lewat gitu. 1 menit sekali. Gue bilang kelar hidup gue, kelar gitu ya. Akhirnya aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Masih sesak. Oh iya, gue kan penyanyi. Gue tarik dong nafas diafragma kan. Aku tarik pelan. Berarti kan gak panik. Oke. Biar tenang ya. Nah gitu, tenang. Nafas masih sakit. Kalau orang bilang ini pasti flex semua ya. Betul. Kata orang-orang Karena- slam. Aku mengimani tidak ada itu slam gitu ya. Iya. Aku buktikan. Hari ke besoknya jam 3 pagi masih begitu juga. Diganggu lagi tuh sama si setan-setan kecil-kecil itu. Iya, anak-anak itu lagi. Iya. Mana ada anak kecil di apartemen jam 3:30 jam 3 Main-main. pagi main-main. Memang ada di sebelah kami anak kecil, tapi berdua, yang satu baby, yang satu kakaknya tuh umur 3-4 tahun. Nah, gitu kan. Mereka bermain itu sampai batas jam 8 malam aja. Betul. Udah tidur lah anak-anak. Setengah jam mereka main jam 7, setengah 8 mereka masuk gitu. Aku tahu gitu. Jadi kan nggak mungkin, Iya. bukan baby yang itu kan gitu. Iya. Terus besoknya aku jalan, kata orang kayak aki-aki. Emang bener kayak aki-aki orang jalan. Kalau Delta Plus ya. Kemudian aku jalan. Adalah tanaman-tanaman di situ. Aku cium bau bensin. Masih gak bisa juga. Belum, tidak membaik. Hari keberapa itu? Hanya hari ke-8, hari ke-7. Ke-6 Tujuh. yang tadi, hari ke-7 Ke-7, aku turun. Aku hirup. Sakitnya minta ampun. Betul. Jadi setengah jam aku berusaha menghirup udara sambil, Tuhan terima kasih. Selama hidupku 52 tahun saya tidak pernah berterima kasih bahwa udara yang saya hirup ini gratis. Gratis kata orang Belanda. Artis. Free kan? Gak pernah aku bersyukur Tuhan. Aku selalu biasa-biasa aja, namanya juga udara gitu ya. Tapi ternyata per sekian detik itu Sangat. milikmu Tuhan. Aku mengucap syukur gini, ku tantang matahari gini. Gitu ya. Aku hitung sekitar 15 sampai 30 menit. Kemudian gak apa-apa. Kemudian setelah aku mengalami 30 hari, tanggal 30-an Juli, aku kan anaknya kan awal Juli, 30-an Juli aku pulang ke rumah. Biar bersih, biar free. Aku tes. Aku gak mau kayak orang-orang. Aku Per 2 minggu. enggak diperiksa ke ini kan. Oh, Katanya Paru-paru. Paru-paru, gitu. iya. Gak mau. Aku bilang Tuhan kau yang kasih paru-paru. Iya. Aku yakin paru-paruku beres kan. Aku jalan 1 jam. Kok gue gak ngok-ngok. Gak apa-apa. Aku nyanyi. Falsetku gitu masih ada. Masih bisa bernyanyi gitu kan. Aku langsung setel lagu rohani. Selidiki aku. Keluar tuh suara gue. Gue bilang puji Tuhan, aku mengucap syukur. Gak usah aku ke dokter-dokter. Aku punya dokter yang luar biasa. Iya. Amin. Itulah si COVID itu. Amin. Si Delta Plus itu. Kalau Omicron, ya semua juga sama. Omicron aku memang harus kena sih. Memang capek ya. Ya. Jadi stamina tetap harus tubuh jaga. lagi turun Stamina juga, ya. tubuh. Dari tubuh yang lemah kan. Pertama kita dari tubuh yang lemah gitu. Tapi aku bisa bersaksi bahwa apabila engkau khawatir hidupmu, engkau takut, udah. Karena aku ingat, oh ya aku ingat Tuhan tidak ada satu orang pun yang bisa menambah 1 hasta saja Yes. dalam jalan hidupnya Ya. gitu ya. Menambah kekhawatiran. Oh iya ya, gue bukan Tuhan. Kalau Tuhan punya mau, kalau Tuhan punya kehendak, udah akhirnya aku
bersaksi juga dengan beberapa teman dan ada beberapa, "Dek nyanyi dong sambil sedikit tentang COVID," gitu kan. Baru aku bercerita. Karena aku saksikan sendiri. Betul, gitu. alami sendiri ya. Alami Tuhan Yesus ya. Iya, dan aku juga tanya sama teman-teman, ternyata mereka buka dia punya apa sih namanya itu ventilator ya. Iya. Itu malah bikin orang parah ya ternyata. Iya. Karena kan kita tidak tahu juga yang dipakai itu apakah itu bisa benar-benar steril atau enggak atau gimana, aku nggak tahu ya. Ada satu teman juga bersaksi gitu, dia buka semuanya, dia makan daging yang haram itu kan. Dia malah sehat gitu kan. Dia malah Kelapo sehat. dia ya. Di kelapo dia. Memang dia khusus pesan di lapo dia makan itu, dia sehat. Sebenarnya kan bukan intinya bukan makanan, Bukan kan ya. pikiran kita Pikiran. ya. Akhirnya aku berkesimpulan, oh benar. Aku janjiku sama Tuhan, gue harus taat, setia, dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berarti dari seorang Vanda sampai Tuhan Tagalung Yesus ya. datang ya. Amin. Jadi Vanda kemarin mengalami bahwa dalam saat yang paling terbawah dalam hidup Vanda adalah begitu Vanda menyerahkan semua kepada Tuhan. Iya. Dan semua yang diizinkan Tuhan ini adalah sesuatu yang baik. Amin. Ya karena kita percaya di Roma 8 ayat 28 ya kan. Ya. Dan sekarang ini Vanda bisa menjadi seorang Vanda yang sekarang ingat janji-janji kemarin waktu COVID ya kan. Iya. Vanda mau bermazmur untuk Tuhan. Ya harus Ya kan. Terus Vanda mau berikan hidupnya untuk Tuhan sekarang. Amin. Nah, sekarang apa kelanjutannya Vanda dalam hidup ini untuk melayani Tuhan? Apa sih yang dilakukan? Ya pertama kalau aku ya, pertama kalau kita berdosa. Ya Vanda lah kan bintang tamunya Vanda. Siapa lagi? Ya kalau gue ya. Kalau gue pribadi ya. Selalu menyenangkan hati Tuhan, artinya ya lu jangan bikin dosa dong. Amin. Kan gitu kan. Berarti menyadari makin sensitif dong jadi orang gitu. Karena dosa tuh bagi Tuhan sekecil apapun lu tetap dosa. Nggak pakai ukur-ukuran gitu ya. Misal kata hal yang kecil saja. Misalnya aku kasar sama suamiku. Atau tidak memberikan contoh yang baik buat anakku. Atau bermusuhan dengan temanku. Itu sebisa mungkin aku tidak mau melakukan itu. Dan selalu introspeksi. Malam-malam gue tadi hari ini jahat kayaknya gue gini. Berbohong. Karena berbohong sekecil apapun kan berbohong ya bro ya. Akhirnya aku pikir itu saja dari kita pribadi ya. Dari saya pribadi. Kalau yang berikutnya ya. Kalau sebisa mungkin ya untuk pelayanan Tuhan. Aku tidak pernah menolak acara-acara yang pokoknya melakukan lah apa yang melakukan pelayanan pokoknya ayo gitu ya. Ayo. Tanpa melihat embel-embel dan tempat dan lain-lain ya. Iya, karena yang kita pasti hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan gitu. Iya, wow. Dan kalaupun kita negotiable, jangan sampai kita juga memberatkan ya kan, memberatkan tersebut. Apa sih yang menjadi acuan pada saat itu seorang Vanda berjuang di COVID? Apa yang menjadi pada saat melawan COVID nih? Apa yang menjadi motivasinya? Pernah nggak ya? Motivasinya Motivasiku seorang Vanda gini. pada saat berjuang. Iya, motivasiku gini. Aku seorang MC, host, presenter, penyanyi. Banyak berkecimpung di gereja. Hidup gue kan dilihat orang. Iya. Terus kalau lu gak memuliakan Tuhan, gak berkenan pada Tuhan, ngapain lu cuap-cuap? Hidup lu nya gak beres kan gitu kan? Nah aku pikir gini, masa gue gak ada imannya gitu kan? Berdiri di atas panggung tidak mudah kan gitu. Baru bicara soal segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan beri kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Tapi realitanya gue gak kuat. Gue gak beriman. Kalah gitu. dengan itu ya. Akhirnya aku bilang, tidak Tuhan. Tuhan sudah pakai saya. Hidup saya harus berkenan bagimu. Kalau Tuhan pun mau ngambil saya detik ini juga. Bukan karena saya khawatir panik. Karena orang banyak kan panik kan. Betul. Itu dia itu yang buat panik jadi pikiran jadinya. Gak bisa bernapas, panik, sesak, dead. Kan gitu. Aduh. Dan begini, seorang Vanda Gomez Tagalung, gue ngok. Kenapa dia mati gitu kan? Karena dia nggak bernapas, panik. Aduh malu banget gue Tuhan gitu kan. Itu aja, simple saja. Waktu itu gue harus menunjukkan bahwa gue itu dipakai Tuhan. Anak Tuhan itu dipelihara, nggak akan dibikin malu. Aku gitu kan. Akhirnya aku duduk dan gue nggak tahu tuh kekuatan dari mana ya.
Roh Kudus pasti. Roh Kudus ya. Roh Kudus yang aku bukan hamba Tuhan ya, nggak kayak kalian kan. Semua hamba Tuhan lah. Kita ini Gitu hamba ya. Tuhan. Bagi yang percaya kepada Tuhan itu kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya harus pendeta di ya. gereja, pendeta, penginjil, kita semua Makanya hamba gue bilang, Tuhan. aku tuh awam kan gitu kan. Ya aku tahu tuh seorang hamba Tuhan tuh seorang pendeta gitu kan. Nah aku kan anak Tuhan, anak Allah bener gue gitu kan. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan. Jadi barangkali seperti itulah ya. Amin. Terus aku awam dan aku Tuhan kasih hikmat. Kalau artinya gini loh. Kalau orang bilang tuh kata hati. Kalau gue bilang enggak, kata Roh Kudus. Yes. Amen. Yang ada Amin. dalam hatiku kan Amen. gitu ya. Makanya aku bersemangat, yakin tidak ada yang tidak bisa aku selesaikan dalam Tuhan. Aku begitu. Yes. Suamiku tetap ngorok di samping, catet. Ya. Ngorok sampai aku melewati, aku punya masa kritis itu. ya. Aku cerita pagi-pagi, dia nggak percaya. Tapi tiap hari kerjaku bangun pagi, sampai sekarang juga sih, bangun pagi, puji Tuhan, memuji Tuhan, baca Alkitab, berdoa sama suami. Renungan, haleluya. Wow. Renungan ya, malam mau bobo Ya. juga. Di antara itu aku baru denger lawakan-lawakan yang kayak komen, kayak apa gitu loh, yang spontan huhui. Ya. Karena gini bro, ternyata gini, kita denger gini, gak lucu kau, garing kau, gitu. Masa aku nonton gitu loh, masa nonton ya, garing kayaknya nih, lawaknya nih, gak lucu kan gitu kan. Terus gak lucu, aku sebel. Kadang-kadang katanya udah gak ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang panik, katanya begitu. Ya. Aku yang yang panik terus yang kayak nggak menganggap itu baik gitu loh. Nyinyir ya? Nyinyir, betul. Karena diserang pikiran kan. Jelek ya, jelek Pikiran sekali ya itu penyakit yang itu diserang. ya. Iya, penyakit, ya selain tubuh kita, pikiran kita nomor satu kan. Iya. Makanya aku pikir, wah, aku harus, setelah aku baca firman baru ada waktu, baru aku baru aku dengar lawak, gitu kan. Sampai aku ngikik, maaf ngomong, sampai terkencing-kencing. Itu ternyata bisa bikin kita lega. Iya. Imun langsung naik. Imun langsung naik. Terus makanan yang biasalah, kalau makanan Sehat. kalau makanan tanpa gemuk soalnya. Jadi godut kan gitu. Ya, Oke, nah, oke. kalau harapan Vanda nih sebagai seorang penyanyi, Ya. apa sih harapan ke depannya? Harapanku Album udah ada dong? udah. Ah. Udah, aku lebih banyak rohani. Nah, lagi mau bikin album lagi apa gimana? Next projectnya apa nih? Aku lebih banyak live. Nge-host aja lebih banyak live. Ya. Nyanyi juga lebih banyak yang lebih seneng live gitu loh. Lebih on the spot Ya. gitu kan. Dengan tantangannya Cair gitu gitu ya. Cair gitu. Keras ya. Enggak, maksudnya harapan Vanda sebagai seorang penyanyi ke depannya apa? Biar kita bisa aminin bareng-bareng nih. Iya. Peppers juga bisa aminin. Buat saya pribadi, jadilah penyanyi yang profesional. Amin. Tetap bergantung pada Tuhan. Amen. Tetap mengandalkan Tuhan. Amen. Gitu. Karena suara ini adalah pemberian dari Tuhan. Gunakanlah itu yang pertama-tama bagi hormat kemuliaan Tuhan dulu, Ya. baru berikutnya gitu. Ya. Kalau lu di luar Tuhan, lu nggak bisa bikin apa-apa. Saya jamin itu. Asik. Dan yang Jangan pasti gitu. walaupun di dalam dunia sekuler sekalipun seorang Vanda tetap harus menjadi garam dan terang. Ya. Karena pada Amin. saat ini Vanda sudah menghidupi firman. Nah, yang saya catat dari cerita semua dalam yang saya ambil, yang saya tangkap bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu baik. Dan salah satu yang harus mengingatkan kita bahwa kita pada saat membaca firman, menerima firman, disitulah kita harus menghidupi firman itu dengan apa? Mempraktekkan iman percaya kita pada saat kita lemah, pada saat kita tidak bisa apa-apa. Maka kekuatan Tuhanlah nyata dalam setiap kelemahan. Amin. Panas. Itu yang luar biasa dari Suara seorang batu panas. Vanda. Keren. Dan apa sih yang mau disampaikan untuk PHpers nih? Mungkin apa nih yang sedang mungkin PHpers itu apa sih? Peppers itu para Pemberian. penonton kita, viewers Iya. kita. Oh. Kita Jadi ini kan Peppers pasti nanya kepo dari tadi ya. Kepo dari Pasti tadi. Peppers. Peppers PHpers. itu viewers kita. Jadi ada Iya. nggak Vanda yang pengen sampaikan? PH-nya buat nggak ada Peppers? singkatan. Nggak ada. Peppers Oh, dia pencari Peppers. harapan. Oh Kita iya pencari harapan. iya. Ah, kan judulnya dari Pemberi harapan. Iya dong. Iya. Betul. Bahasa Inggrisnya salah. Apa Gimana, nih yang Van? mau dibagiin buat Mungkin sekarang lagi PHpers? sakit atau lagi ada Yes. pergumulan. Ada pergumulan atau mungkin ada Kayaknya hidup proses gue hidup. baik-baik aja ya. Dibagikan dong. Kenapa Iya. bisa baik-baik? Gini, kalau menurut saya tetaplah mengandalkan Tuhan. Amin. Itu nomor satu. Yes. Saya selalu bernyanyi
dimanapun apalagi festival, yang penting pertama memuji Tuhan dulu. Ya. Sebisa mungkin, Yes. sebisa mungkin di suatu tempat kalau bisa saya nyanyi lagu rohani dulu. Ya. Gitu. Habis itu baru lu happy-happy kan gitu. Tetaplah bergantung sama Tuhan. Amen. Jangan pernah kita kecewakan Tuhan. Amen. Kita tidak tahu hidup kita ini seperti apa, mau jadi apa. Saya nggak tahu masa depan saya seperti apa, tapi yang saya tahu Tuhan tuh pasti mendatangkan suka duka untuk kebaikan saya, Amen. kebaikan kita semuanya. Itu yang harus kita pegang gitu. Iya. Kalau sakit Saya mau ya nangis loh. udahlah. Kalau sakit harus kita jalani ya. Yes, Namanya betul. sakit ya. Betul. Seperti pengkhotbah bilang, Ya. segala sesuatu ada waktunya. Waktunya. Ada waktu Nice. nangis, ada waktu tertawa. Betul. Iya, kayak sekali. waktu mamaku meninggal kan. Iya. Iya. Dateng kan Iya. si ibu pendeta ini. Nah itu juga bagian dari hidupku. Iya. Tapi aku puas ngejaga mamaku. Ya. Nangis ada tapi aku bersyukur Tuhan. Dan dia tersenyum ya. Dan dia tersenyum. Cantik Dan mamaku sekali. cantik. Hai. Lebih cantik meninggalnya daripada Saya lihat hidupnya. memang Berarti cantik banget. sukacita dong. Nggak ya. tahu deh Bahagia saya. dia. Mudah-mudahan kita kayak gitu ya. Amin. Nah, aku amin. mau suatu saat Amin. kalau aku dipanggil Tuhan, aku juga lebih cantik dari sekarang. Ah, Ya kan? Pokoknya PHPers ingat bahwa tubuh kita adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Jadi ini miliknya Tuhan. Ya. Dan jangan kita sembarangin atau sebagai pengelola kita jangan macam-macam atau jangan Ya. berbuat yang kotor untuk tubuh kita. Iya. Sayangi tubuh kita karena kita harus menjadi pengelola yang baik ya Mia. Yes. Satu betul lagi aku boleh sekali. berpesan. Boleh, boleh. Kalau kita sakit, bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Yap. Tapi karena Tuhan mau bilang, istirahat dulu bro, sis. Yes. Kamu terlalu banyak bekerja, mungkin kamu capek. Istirahat, balik lagi, tubuhnya sehat lagi. Itu dia. Amin. Pokoknya kalau kita sakit jangan salahin Tuhan, Ya. tapi Amin. lihat diri kita, salahin diri kita apa Kita yang yang salah salah ya. ya. Dan Itu ingat dia. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wow, terima kasih dan Terima jangan lupa kasih. untuk segala pergumulan dan juga persoalan Ya. langsung di komen aja, nanti kita akan doakan tim dari Yes. There is Hope untuk pergumulan dan juga persoalan dari PHPers semuanya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini dan follow IG kita di. TIH_bukan official. Terima kasih Vanda Tagalu. Terima kasih Vanda. Terima kasih PHPers. Luar Tuhan Yesus biasa. memberkati. Yesus berkati. Tuhan berkati Bye. semua PHPers.